Bismillahirrahmanirrahim. Ummu Ma'bad, wanita berhati mulia, pemberi makan siapapun yang melintasi tendanya. Seorang wanita yang terkenal sabar dan tekun. Ia mempunyai kebiasaan duduk di serambi tendanya untuk memberi makan dan minum kepada siapapun yang melewati tendanya. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar dalam perjalanan hijrah ke Madinah, mereka melewati tenda Ummu Ma'bad dan meminta sesuatu kepada Ummu Ma'bad. Namun dikarenakan waktu itu musim paceklik, jadi tidak ada yang bisa dihidangkan untuk Rasulullah. Dia berkata, "Demi Allah, andaikan kami mempunyai sesuatu, tentulah kalian tidak kesulitan mendapatkan suguhan. Sementara domba-domba itu tidak ada yang mengandung, dan ini adalah tahun paceklik." Mendengar hal itu, Rasulullah meminta izin kepada Ummu Ma'bad untuk memerah susu dari domba yang tua, mandul, dan sudah tidak melahirkan lagi. Beliau mengusap kantong kelenjar susu domba itu dengan menyebut asma Allah dan berdoa. Seketika itu, kantong kelenjarnya menggelembung dan membesar. Beliau meminta bejana milik Ummu Ma'bad, lalu memerah susunya dan menadahkan dengan bejana tersebut. Susu itu beliau berikan kepada Ummu Ma'bad, yang langsung meminumnya hingga kenyang. Dan beliau juga memberikan kepada rekan-rekannya hingga mereka kenyang juga. Baru kemudian beliau sendiri yang meminumnya. Kemudian beliau memerah susu lagi hingga bejana itu penuh, lalu meninggalkannya untuk Ummu Ma'bad. Setelah itu, mereka berdua pun bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanan hijrahnya ke Madinah. Tak seberapa lama kemudian, suami Ummu Ma'bad yang berjuluk Abu Ma'bad datang sambil menggiring domba-domba yang kurus dan lemah. Dia tak sanggup menutupi rasa herannya tatkala melihat air susu di samping istrinya. "Dari mana ini?" tanya Abu Ma'bad. Padahal domba-domba itu mandul, tidak lagi mengandung dan tidak lagi diperah di dalam rumah. "Tidak, demi Allah, tadi ada seseorang laki-laki yang lewat membawa berkah, bicara begini dan begini, keadaannya begini dan begitu," ujar Ummu Ma'bad. "Demi Allah, itu adalah seseorang dari kabilah Quraisy yang sedang mereka cari-cari. Katakanlah kepadaku, wahai Ummu Ma'bad, bagaimana ciri-cirinya?" Abu Ma'bad bertanya. Maka Ummu Ma'bad menyebut ciri-ciri beliau secara rinci dan jelas, seakan-akan orang yang mendengarnya bisa melihatnya secara langsung. Abu Ma'bad pun berkata, "Demi Allah, dia adalah orang Quraisy yang agamanya selalu mereka sebut-sebut. Sebenarnya aku ingin sekali ikut besertanya, dan aku benar-benar akan melaksanakannya jika ada jalan untuk itu." Pada saat itu terdengar suara nyaring dari Mekah yang bisa didengar penduduk Mekah, namun mereka tidak tahu siapa yang mengucapkannya. Suara itu berbunyi, "Allah penguasa arsy melimpahkan pahala yang terbaik." Dua orang yang lemah lembut lewati tenda Ummu Ma'bad. Mereka melanjutkan perjalanan setelah singgah sejenak. Sungguh beruntunglah orang yang selalu menyertai Muhammad. Ceritakanlah apa yang disingkirkan Allah dari kalian, karena perbuatan orang-orang yang tidak mendapat balasan. Bani Ka'ab benar-benar menjadi hina karena anak-anak gadisnya. Tanah yang subur adalah tempat duduk bagi mereka yang percaya. Tanyalah saudari kalian tentang domba dan bejananya,
Jika kalian tanyakan domba itu, tentu akan melihatnya. Asma binti Abu Bakar berkata, kami tidak tahu ke arah mana Rasulullah pergi. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki layaknya jin yang muncul di dataran rendah di Mekah sambil melantunkan bait-bait syair ini. Sementara orang-orang bisa mendengar dan mencari jejaknya, namun mereka tidak bisa melihat siapa yang mengucapkannya. Bahkan suara itu muncul dari dataran Mekah yang tinggi. Tatkala kami mendengarkannya, maka tahulah bahwa Rasulullah sudah berjalan ke arah Madinah. Ummu Ma'bad masih hidup sesudah wafatnya Rasulullah sampai zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Para sahabat menghargainya dan menghormati keutamaannya.